Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, Fataya di sini dan di video kali ini kita akan membahas terkait dengan contoh soal kompetensi manajerial dan sosiokultural. Namun di video kali ini agak berbeda dengan video-video sebelumnya ya. Jadi kalau video-video sebelumnya itu berkaitan dengan contoh soal etika dan tridharma perguruan tinggi, di video kali ini kita akan membahas untuk contoh soal kompetensi manajerial part 1. Namun sebelum kita membahas terkait dengan contoh soalnya, pastikan teman-teman semuanya sudah subscribe YouTube channel ini dan jangan lupa untuk selalu nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman semuanya tidak ketinggalan informasi-informasi menarik terkait dengan contoh soal, baik itu di P3K dan juga di CPNS. Namun teman-teman semuanya, jangan lupa juga untuk di-share video ini ke rekan-rekan lainnya agar teman-teman lainnya juga bisa merasakan manfaat dan dapat menjadikan video ini sebagai referensi untuk belajar. Oke teman-teman semuanya, kita langsung saja lihat bagaimana sih pembahasannya. Check it out! Nah, ini dia. Sebelum kita membahas ataupun sebelum kita melihat contoh soal yang berkaitan dengan kompetensi manajerial, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu teman-teman semuanya terkait dengan kompetensi sosiokultural dan kompetensi manajerial. Nah, untuk kompetensi sosiokultural, yang ditegaskan ataupun yang difokuskan adalah berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kita sebagai seorang ASN ketika kita berada di lingkungan masyarakat yang majemuk. Nah, bagaimana sih kita menempatkan diri untuk bisa peka terhadap perbedaan budaya yang ada di lingkungan sekitar kita, dan juga bagaimana sih kemampuan kita untuk bisa membangun hubungan sosial dengan masyarakat, dan bagaimana kita bisa menyelesaikan setiap konflik yang ada di sekitar lingkungan kita, dan bagaimana kita bisa menaruh ataupun meningkatkan rasa empati kita kepada lingkungan sekitar kita. Jadi, untuk kompetensi sosiokultural ini difokuskan pada hubungan kita dengan masyarakat lingkungan sekitar kita atau masyarakat yang majemuk. Seperti itu. Beda halnya dengan kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial ini lebih kepada bagaimana pengetahuan kita, keterampilan kita, sikap kita, itu dalam menjalankan tugas-tugas kita sebagai seorang ASN. Contohnya, misalnya kita bekerja di suatu instansi pemerintah dan kita sebagai pegawainya, itu yang dilihat adalah bagaimana kinerja kita, bagaimana kita membangun komunikasi dengan rekan-rekan di tempat kerja, bagaimana kita melayani masyarakat dengan pelayanan-pelayanan prima, kemudian bagaimana kita mengambil keputusan dalam menyelesaikan konflik. Jadi seperti itu. Nah, jadi kalau kompetensi sosiokultural lebih kepada hubungan kita dengan masyarakat, kompetensi manajerial lebih kepada bagaimana kita dalam menjalankan tupoksi kerja kita sehari-hari di lingkungan kerja. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sudah paham kan bagaimana perbedaan antara kompetensi sosiokultural dan kompetensi manajerial. Oke, untuk itu kita melihat bagaimana contoh soal dari kompetensi manajerial. Nah, ini dia teman-teman untuk contoh soalnya, bisa dilihat ya. Untuk soal nomor 1, kita baca sama-sama. Apakah Anda membuat daftar harian urgensi dan prioritas dalam pekerjaan? Ini sebetulnya untuk pertanyaan ataupun untuk soal-soal kompetensi manajerial dan sosiokultural itu mirip-mirip dengan TKP. Jadi, pilihlah jawaban, ini trik ya teman-teman, trik dan tipsnya, karena memang kalau teman-teman yang pernah mengikuti tes CPNS, khususnya tes SKD, pasti sudah familiar dengan soal-soal TKP. Nah, untuk tips dan trik dalam menjawab soal-soal seperti itu adalah dengan memilih jawaban yang paling baik. Artinya adalah di sini teman-teman memposisikan diri seolah-olah bak malaikat. Artinya, pilihlah jawaban yang sekiranya itu selalu mengacu kepada perbuatan-perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh seorang ASN. Misalnya, jika memang ada soal-soal ataupun pertanyaan yang mengacu kepada atasan, maka pilihlah untuk selalu patuh dan tunduk kepada atasan. Dan kemudian, jika memang ada soal yang mengacu kepada kepada soal-soal
problem solving itu, maka pilihlah jawaban yang mengacu kepada hal itu, hal problem solving itu. Jadi di sini saya menitik beratkan kepada pilihlah jawaban yang sebaiknya jawaban gitu. Jadi pilihlah jawaban yang sebijaknya jawaban. Gitu ya. Jadi jangan dilihat kepada apakah diri ini mampu untuk melakukan atau tidak. Nah, kita langsung lihat aja lah di contohnya ini ya. Jadi teman-teman bisa melihat nanti, oh ternyata seperti ini cara menjawab soal-soal dari manajerial dan sosiokultural gitu ya. Kita langsung lihat aja untuk soal nomor 1. Apakah Anda membuat daftar harian urgensi dan prioritas dalam pekerjaan? Nah, jika dilihat dari soal nomor 1 itu, pasti jawabannya adalah sudah seharusnya ataupun oh pasti saya melakukan hal tersebut gitu ya. Kenapa saya bilang demikian? Karena dalam kita melakukan pekerjaan itu pasti kita membuat daftar ataupun list yang sifatnya adalah urgent ataupun prioritas. Jadi kita bisa memilah mana hal-hal yang sifatnya memang harus dilaksanakan, mana hal-hal yang sifatnya adalah prioritasnya kita, seperti itu. Seharusnya jawabannya seperti itu, namun kita lihat di pilihan gandanya. A. Saya mencatat untuk pertimbangan, sasaran, dan juga deadline. B. Saya jarang mencatat tetapi terekam selalu dalam pikiran saya. C. Saya tidak membutuhkan daftar harian dan melakukan sesuai dengan yang terdekat dan yang terpenting. Dan D. Saya selalu mencatat untuk pertimbangan pengambil keputusan. Nah, di sini jawabannya sebetulnya adalah sebaik-baik ataupun sebijak-bijaknya jawaban itu adalah A, yaitu saya mencatat untuk pertimbangan, sasaran, dan juga deadline. Artinya, dengan menjawab pilihan A, kita sudah paham. Ketika kita melaksanakan suatu pekerjaan, kita paham bahwa ada bagian-bagian dari pekerjaan yang sifatnya adalah sasarannya kita, dan juga ada bentuk pekerjaan yang sudah sudah terpetakan deadline-nya itu seperti apa, dan kemudian juga kita menempatkan bentuk-bentuk pekerjaan dalam pertimbangan-pertimbangan khusus. Kenapa tidak memilih jawaban B, C, dan D? Kita bedah ya. Untuk soal ini kita lihat di jawaban yang B, saya jarang mencatat, tapi selalu terekam di pikiran saya. Mungkin di keseharian kita terbiasa untuk melakukan pekerjaan yang B. Namun itu tidak bijak teman-teman, karena kenapa? Meskipun terekam dalam pikiran kita dan kita jarang mencatat, itu memberikan peluang kepada kita untuk lupa, untuk tidak tidak bertanggung jawab ataupun tidak baik dari segi etos kerja. Seharusnya kita sudah mempertimbangkan bagian mana saja yang termasuk dalam urgensi dan juga prioritasnya kita, dan juga bagaimana deadline-nya. Nah, kemudian untuk jawaban yang C itu tidak sesuai karena kita memang sangat membutuhkan daftar harian, sedangkan yang C ini tidak membutuhkan daftar harian, dan dia hanya mensasar kepada pekerjaan yang sifatnya paling dekat itu apa. Sebetulnya dalam kita mengerjakan pekerjaan itu, kita harus paham bagaimana bentuk pekerjaan dalam skala jangka pendek dan juga jangka panjang, seperti itu. Dan kemudian yang D, saya mencatat untuk pertimbangan pengambil keputusan. Tidak tepat ya teman-teman ya. Jadi mencatat daftar harian itu tidak hanya untuk mengambil keputusan saja, tapi juga harus bisa difahami mencatat daftar harian itu dalam banyak hal ya. Jadi kita punya peta. Jadi ibaratnya ada kerangka berpikirnya kita. Nah, dalam pekerjaan ini ada kerangka pekerjaannya kita, yaitu kita paham mana yang termasuk dalam pertimbangannya kita, mana yang termasuk dalam sasaran ataupun tupoksi ataupun target dari pekerjaan kita. Kemudian kita juga paham kapan saja sih deadline dari setiap pekerjaan kita itu. Maka untuk jawaban nomor 1 ini yang paling bijak adalah jawaban A. Gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk memilih jawaban-jawaban ataupun menyeleksi jawaban dari soal-soal manajerial dan juga sosiokultural seperti itu, dipilih jawaban yang paling bijak dan sebaik-baik jawaban. Gitu ya. Kita lanjut untuk pertanyaan nomor 2.
Bagaimana Anda membagi tugas kepada rekan dan bawahan Anda? Apakah A. Saya membaginya sesuai dengan kepribadian dan sifat, B. Saya membaginya sesuai dengan minat dan keinginan, C. Saya membaginya sesuai dengan minat dan keterampilan, dan D. Saya membaginya sesuai dengan minat dan kemampuan. Kira-kira jawabannya yang mana nih teman-teman semuanya? Nah, sebelum kita melihat kepada pembahasannya, kita akan menyeleksi satu persatu dulu ya. Apakah kita sebagai pemimpin membagikan tugas itu melihat kepada sifat dan kepribadian si rekan kerja? Saya rasa tidak tepat ya teman-teman ya. Jadi untuk pilihan A itu kita skip. Kemudian yang B, apakah kita membagikan tugas itu sesuai dengan minat dan keinginannya si rekan kerja kita? Dan saya rasa ini juga di skip ya, kita tidak melihat kepada minatnya dia dan kita tidak melihat kepada keinginannya dia. Terus kita lihat yang C, apakah sesuai dengan minat dan keterampilannya dia? Oke, di sini agak mirip ya, agak sesuai ya. Karena kenapa? Karena kita paham bahwa si rekan kerja ini punya keterampilan-keterampilan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Sehingga kita dalam membagikan tugas kepada rekan, kita bisa melihat dari segi keterampilan dan juga skill yang dimiliki oleh si rekan kerja. Ya, mungkin agak mendekati ya untuk jawaban C, jadi kita simpan dulu nih jawabannya. Kemudian untuk yang D, apakah sesuai dengan minat dan kemampuan? Saya rasa di sini bukan soal mampu tidak mampu ya. Jadi, kalau misalnya kita tahu, kita paham si rekan kerja kita ini punya keterampilan ataupun skill khusus, pasti dengan tidak langsung dia mampu. Namun jika memang tidak sesuai dengan keterampilan dan juga skillnya, dia bisa saja sih mampu, tapi tidak sesuai dengan hasil ataupun target yang diinginkannya nanti. Khawatirnya ketika dia menjawab mampu, tapi dia tidak terampil dari segi pembagian tugas yang sudah kita berikan. Maka untuk soal nomor 2 ini, itu jawaban yang tepatnya adalah C. Oke, jadi lebih kepada minat dan keterampilannya si rekan kerja kita. Nah, ini dia teman-teman semuanya untuk jawaban nomor 2 ya. Kita lihat untuk soal nomor 3. Ini dia teman-teman, sebagai seorang abdi negara, saya akan, ini dia, ini merujuk kepada diri kita pribadi. Sebetulnya ketika kita menjadi seorang ASN ataupun seorang P3K nantinya, kita akan melakukan apa sih? Gitu ya. Kita lihat untuk A, apakah kita melaksanakan aturan dan prosedur pelayanan publik yang berlaku? Ataukah B, memilih posisi yang secara langsung berperan dalam pelayanan publik? Ataukah C, memberikan pelayanan pada masyarakat sesuai tuntutan pekerjaan saya? Ataukah D, menginformasikan bentuk layanan yang dapat dimanfaatkan masyarakat? Kira-kira jawabannya yang mana nih teman-teman semuanya? Oke. Ini dia, untuk jawaban yang tepat adalah memberikan pelayanan pada masyarakat sesuai tuntutan pekerjaan saya. Kenapa jawaban ini yang lebih tepat? Karena memang dalam bekerja, tentunya kita sudah memilih formasi yang sesuai dengan background pendidikan kita, dan otomatis tupoksi pekerjaan pun akan disesuaikan dengan keterampilan dan skill yang kita miliki sesuai dengan background dari pendidikannya kita, seperti itu ya. Sehingga ketika kita memberikan pelayanan kepada publik itu sangat sesuai dengan tupoksi ataupun tuntutan yang berkenaan dengan pekerjaannya kita. Saya kasih contohnya. Misalnya kita di sini sebagai seorang ASN dosen. Nah, tentu dalam memberikan pelayanan kepada publik, dalam hal ini adalah mahasiswa, kita memberikan materi perkuliahan dengan baik. Kita mengajarkan mahasiswa dengan sebijak mungkin. Itu tepat sasaran. Namun, ketika kita memberikan bentuk pelayanan yang lain, misalnya ya, kita memberikan bentuk pelayanan pemasangan listrik misalnya, dan ini tidak sesuai dengan pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan oleh seorang dosen. Jadi seperti itu ya yang dimaksud dengan memberikan pelayanan pada masyarakat sesuai dengan tuntutan pekerjaan dari masing-masing kita nantinya. Oke, kita lihat ke soal nomor 4.
Apakah Anda sebagai seorang pemimpin mendelegasikan tugas kepada staf Anda? Nah, ini kita melihat apakah kita itu bisa merata atau tidak dalam pembagian tugas. Apakah A, saya mendelegasikan sebagian tugas kepada staf dan sebagian kepada saya, ataukah B, saya mendelegasikan tugas biasa kepada staf dan tugas penting untuk saya, dan C, saya mendelegasikan sebagian kecil tugas kepada staf, atau saya mendelegasikan semua tugas secara merata termasuk saya. Nah, untuk di sini soal nomor 4, jawabannya sudah terlihat ya. Itu sebetulnya ada di jawaban D, yaitu saya mendelegasikan semua tugas secara merata termasuk saya. Artinya apa? Ketika kita sebagai seorang pemimpin, kita mampu untuk membagikan tugas itu secara adil, tidak hanya kepada staf, tetapi juga menginkludkan atau juga memasukkan saya sebagai pemimpin dalam pekerjaan tersebut. Dan pembagian tugas ini dilakukan secara merata sesuai dengan keterampilan dan juga skill yang dimiliki dari masing-masing staf seperti itu ya. Jadi, tidak ada timpang antara pembagian tugas di sini, baik itu dari segi staf dan juga dari segi pimpinan. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Seberapa seringkah Anda berusaha dengan aktif untuk mencegah gangguan seperti tamu, rapat, telepon, yang biasanya selalu mengacaukan hari kerja Anda? Nah, dari soal ini, apakah sebetulnya dalam tanda kutip ya, kita ini apakah kita merasa adanya tamu, adanya rapat, dan juga telepon dari klien, apakah itu akan menjadi sebuah gangguan untuk kita atau tidak sebetulnya? Nah, itu maksud dari soalnya. Kita lihat dari pilihan gandanya, A, saya tidak merasa terganggu dengan itu. B, saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. Dan C, saya selalu menolak dan menjauhi hal tersebut agar pekerjaan selesai dengan baik. Dan D, tergantung situasi apakah dipenuhi atau tidak. Nah, untuk soal nomor 5 ini jawabannya adalah seharusnya adalah A. Jadi dalam bekerja itu sudah otomatis ya, pasti dalam bekerja itu sesuai dengan pekerjaan yang kita emban nantinya, pasti ada tamu yang datang terkait dengan terkait dengan klien pekerjaan kita, ada juga rapat dan itu pasti dilakukan. Dan juga telepon yang sifatnya adalah dari luar, pihak luar yang belum datang ke tempat pekerjaan kita. Maka ketiga hal ini sudah menjadi hal yang biasa dilaksanakan ataupun yang terjadi di lingkungan kerja. Dan seharusnya kita merasa itu adalah bagian dari pekerjaan dan kita tidak merasa terganggu dengan hal itu. Oke teman-teman semuanya, jadi pilihlah jawaban yang paling bijak dan sebaik-baiknya jawaban dalam menyelesaikan ataupun dalam melaksanakan pekerjaan. Oke, seperti biasa, nah saya di sini mau memberikan tugas kepada teman-teman semuanya, yang mana nanti tugas ini bisa dikumpulkan di kolom komentar. Nah, untuk tugas kali ini adalah kita bacakan ya soalnya. Ketika menghadapi suatu keluhan atau komplain dari pelanggan mengenai pelayanan yang diberikan oleh tempat kerja saya, maka saya akan A. Mencatat dan menyampaikan keluhan itu pada atasan saya. B. Mencoba membantu pelanggan menyelesaikan persoalannya. C. Mengabaikan karena kondisi yang ada memang seperti itu. Atau D. Menjelaskan peran saya dalam menangani keluhan pelanggan. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana nih teman-teman semuanya? Silahkan dipilih jawaban yang paling bijak dan sebaik-baik jawaban. Dan jangan lupa untuk dikumpulkan dalam kolom komentar. Dan saya harap teman-teman semuanya bisa menemukan jawaban yang paling bijak ya. Oke teman-teman, itu dia untuk contoh soal dari kompetensi manajerial part 1. Jangan lupa teman-teman semuanya untuk subscribe YouTube channel ini dan jangan lupa untuk di-sharekan kepada rekan-rekan lainnya agar bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Oke, itu aja dari saya teman-teman semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.